datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Dia Rohmawati, NIM 2323520051 dari PGSD 3 PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar pendidikan profesi guru yang dibimbing oleh Ibu Paramita Purbosari Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu identifikasi diri, kedua pengalaman belajar, ketiga pengalaman bermakna, keempat desain pembelajaran, kemudian desain inovasi, yang keenam refleksi pengalaman belajar selama PPG, dan yang terakhir rencana tindak lanjut.
Untuk yang pertama yaitu terkait identifikasi diri, yaitu mengenai visi untuk pendidikan Indonesia. Visi saya untuk pendidikan Indonesia adalah dapat berkontribusi dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi semua. Hal ini dikarenakan saya menginginkan pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak-anak di Indonesia tanpa membedakan latar belakang geografis, sosial maupun ekonomi. Selanjutnya, visi pribadi sebagai calon guru. Visi saya yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif. Karakteristik dan latar belakang dari masing-masing peserta didik yang sangat beragam. Karena hal tersebut, saya ingin menjadi guru yang menjamin lingkungan belajar peserta didik yang memerdekakan, salah satunya dengan menerapkan inklusivitas. Visi saya yang kedua yaitu mewujudkan inovasi dan integritas teknologi dalam pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan interaktivitas, keterlibatan peserta didik, dan efisiensi pengajaran. Dengan teknologi juga mampu menjembatani kesenjangan teknologi. Untuk mencapai visi tersebut, hal yang dilakukan adalah yang pertama, berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri sebagai calon guru profesional dengan mengikuti program pendidikan profesi guru dengan baik serta mengikuti seminar maupun workshop. Yang kedua, meningkatkan kompetensi kepribadian dengan membiasakan kesadaran berperilaku serta menunjukkan tanggung jawab dan etos kerja yang tinggi dan juga mencintai peserta didik. Yang ketiga, mengadopsi pembelajaran yang memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pemanfaatan teknologi yang mendukung pembelajaran, serta merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang menarik dan inovatif. Yang keempat, menjalin kolaborasi dengan rekan guru untuk berbagi praktik terbaik dan solusi terbaik. Dan yang terakhir, melakukan refleksi secara rutin untuk mengevaluasi dan meningkatkan praktik pengajaran. Selama mengikuti PPG Prajabatan di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, saya mendapatkan banyak pengalaman belajar selama 2 semester ini. Pengalaman belajar tersebut ada yang menarik dan mungkin kurang menarik bagi saya. Namun semua pengalaman belajar yang saya dapatkan selama mengikuti PPG Prajabatan ini memberikan manfaat dan kegunaan bagi saya untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi saya sebagai calon guru profesional. Pengalaman belajar tersebut saya dapatkan dengan mengikuti berbagai mata kuliah di semester 1. Yang pertama yaitu Filosofi Pendidikan Indonesia, kemudian ada pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1, Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia, Pembelajaran Berdiferensiasi, Praktik Pengalaman Lapangan 1, dan di semester 2 terdapat mata kuliah pembelajaran sosial emosional, Computational Thinking, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, Proyek Kepemimpinan, Praktik Pengalaman Lapangan 2, dan yang terakhir Seminar Pendidikan. Dari beberapa mata kuliah tersebut, saya memilih mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen sebagai pengalaman bermakna yang mana pada semester 1 dan semester 2 saya mempelajarinya. Prinsip Pengajaran dan Asesmen membahas berbagai topik, di antaranya yang pertama, Prinsip Perancangan UBD, Understanding by Design. Prinsip Understanding by Design dalam merancang pembelajaran dan asesmen dengan cara backward design, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan tingkat capaian peserta didik. Kemudian menentukan teknik dan instrumen asesmen yang sesuai untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menentukan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, dan kebutuhan kegiatan pembelajaran lainnya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya, ada pendekatan pembelajaran Teaching at the Right Level atau biasa disebut dengan TARL, merupakan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. TARL merupakan bentuk implementasi sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran. Maka, kita melakukan segala upaya untuk berpusat pada peserta didik.
Tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Yang selanjutnya membahas mengenai Culturally Responsive Teaching atau biasa disebut dengan CRT. Pendekatan Culturally Responsive Teaching adalah metode pengajaran yang menghargai dan memanfaatkan keberagaman budaya peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana semua peserta didik merasa dihargai dan dapat terlibat secara aktif. Dan dari beberapa topik tersebut, saya memilih Culturally Responsive Teaching karena hal tersebut mengajarkan saya berbagai hal penting tentang bagaimana mengajar dengan memperhatikan keragaman budaya peserta didik. Pendekatan CRT juga dikenal dengan pengajaran responsif budaya, merupakan model pendidikan teoritis dan praktik yang tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu peserta didik menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Mengapa saya memilih Culturally Responsive Teaching sebagai pengalaman bermakna? Hal ini dikarenakan topik tersebut mengajarkan saya yang pertama, pentingnya keberagaman. CRT menekankan bahwa peserta didik berasal dari berbagai latar belakang budaya dan bahwa keberagaman ini harus dihargai dan dipertimbangkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemahaman budaya. Saya belajar untuk memahami dan menghargai budaya peserta didik, termasuk nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik budaya yang mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi di kelas. Yang ketiga, membangun hubungan positif. CRT mengajarkan pentingnya membangun hubungan positif dan saling menghormati antara guru dan peserta didik. Ini melibatkan mendengarkan pengalaman peserta didik dan memberi mereka suara dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, menciptakan lingkungan yang mendukung. CRT membantu saya menciptakan lingkungan kelas belajar yang inklusif dan mendukung, di mana setiap peserta didik merasa aman dan didukung dalam mencapai potensi penuh mereka. Dari pengalaman belajar Culturally Responsive Teaching tersebut, saya membuat desain pembelajaran berupa modul ajar dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching. Saya memilih fase B di kelas 4 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Topik yang saya pilih adalah teks prosedur dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan pemaparan video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis teks prosedur dengan tepat. Dan yang kedua, melalui pemaparan video pembelajaran, peserta didik mampu membuat teks prosedur dengan tepat. Pada modul ajar ini, saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Pada kegiatan pembuka seperti biasa, dengan salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, berdoa, melakukan diagnostik non-kognitif, menyanyikan lagu nasional, memberikan pertanyaan pemantik terkait mengenai materi dengan mengaitkan dengan budaya setempat, yaitu batik, yang mana di daerah tersebut banyak sekali yang memproduksi batik sebagai mata pencarian mereka, dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembuka, memasuki kegiatan inti, yaitu dengan menerapkan model PBL, yang mana terdapat 5 sintak. Yang pertama yaitu sintak orientasi peserta didik terhadap masalah. Pada sintak ini saya memunculkan permasalahan, yaitu disajikan gambar pembuatan batik dengan urutan yang diacak. Selanjutnya, peserta didik diberikan tugas untuk mengurutkannya menjadi pembuatan batik secara runtut, urut, dan benar. Selanjutnya yaitu di sintak kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada kali ini, siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang mana saya membimbing peserta didik secara berkelompok untuk menyelesaikan LKPD atau permasalahan yang diberikan pada tahap pertama tadi. Di tahap keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Di sini setiap kelompok melakukan presentasi di depan kelas apa
hasil diskusi dari mereka. Peserta didik yang melakukan presentasi, peserta didik lainnya memperhatikan dan memberikan tanggapan bagi peserta didik yang presentasi. Setiap kelompok yang sudah presentasi diberikan apresiasi berupa tepuk tangan. Dan pada tahap terakhir, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Di sini saya memberikan penguatan dari hasil presentasi dan memberikan penguatan materi, dan juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya mengenai materi. Selanjutnya, peserta didik diberikan tugas individu berupa soal evaluasi. Dan pada kegiatan penutup, seperti biasa, peserta didik dan guru menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini, melakukan refleksi pengalaman belajar bersama peserta didik, menyanyikan lagu daerah, serta memberikan semangat dan motivasi bagi peserta didik, dan ditutup dengan doa dan salam. Dari modul ajar pendekatan culturally responsive teaching tersebut, saya mengimplementasikan di kelas 4 dengan jumlah peserta didik 15 anak, dan berikut ini berupa link video YouTube pembelajaran saya. Selanjutnya, setelah merasa banyak perubahan positif setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan CRT, saya bersama rekan anggota kelompok saya membuat satu agenda dengan produk sebagai desain inovasi berupa buku yang saat ini sedang proses ISBN oleh penerbit. Buku tersebut kami beri judul Asesmen Diagnostik, Formatif dan Sumatif dengan Pendekatan Culturally Responsive Teaching berdasarkan kebudayaan untuk kelas 4 sekolah dasar. Dalam desain inovasi ini, saya mengambil peran dalam bagian fase B kelas 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik teks prosedur, yang mana pada materi dan asesmennya saya kaitkan dengan budaya setempat yaitu batik. Di Kelurahan Kendep, batik menjadi salah satu mata pencarian terbanyak mereka. Berikut ini merupakan contoh asesmen yang saya buat. Terdapat asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, yang mana asesmen diagnostik adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik individu maupun kelompok. Selanjutnya ada asesmen formatif, berupa pengambilan data kemajuan belajar yang dapat dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dan ada asesmen sumatif, yaitu jenis penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian pembelajaran atau hasil akhir dari proses pendidikan. Soal-soal tersebut merupakan soal HOTS yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, yaitu C4 dan C6. Selanjutnya, bagian akhir dari pemaparan saya mengenai refleksi pengalaman belajar selama PPG. Setelah mengikuti PPG selama 2 semester ini, saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus mampu memfasilitasi perbedaan karakteristik setiap peserta didik yang mencangkup pemahaman mendalam mengenai latar belakang, kebutuhan, dan potensi setiap peserta didik, serta kemampuan untuk mengadaptasi metode pengajaran agar dapat memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi peserta didik. Dan selama PPG ini saya juga belajar bahwasanya pendidikan itu seharusnya menerapkan metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dan kolaboratif. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan partisipasi, pemikiran kritis, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Dengan menerapkan pembelajaran kolaboratif, diharapkan keterampilan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkat. Selain itu, juga pendidikan perlu memperhatikan perkembangan karakter peserta didik, seperti nilai moral, empati, tanggung jawab, dan juga kemandirian. Pengetahuan akademik tidak cukup tanpa didukung oleh karakter yang baik. Oleh karena itu, pembelajaran karakter juga harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Pendidikan juga harus melibatkan orang tua dan juga masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dengan memperhatikan keberagaman peserta didik, termasuk
latar belakang budaya. Pendekatan culturally responsive teaching atau pendidikan yang tanggap budaya ini bisa diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan ini. Rencana tindak lanjut. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya menjadi seorang guru. Yang pertama adalah menanamkan dalam diri pola pikir berkembang, yang mana dalam menghadapi kesulitan ataupun tantangan tidak mudah merasa minder dan akan terus berusaha. Selain itu, tidak bersikap menghakimi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Justru akan terus mendorong dan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, menjadikan diri pembelajar sepanjang hayat, yang mana selalu terbuka pada inovasi baru baik teknologi, kurikulum, dan sebagainya. Dan yang ketiga, berperan sebagai teladan, dengan selalu berhati-hati dalam bertindak dan menunjukkan karakter yang membuat seorang guru layak untuk dihormati dan dicontoh. Dan sebagai seorang guru profesional, saya akan melakukan yang pertama, meningkatkan kompetensi diri. Hal ini dapat saya lakukan dengan yang pertama, menguasai materi pelajaran dan pedagogik. Saya akan terus mempelajari dan memperluas pengetahuan mengenai materi pelajaran yang saya ajarkan, serta mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang pedagogik untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan interpersonal. Saya akan berusaha membangun komunikasi yang efektif dengan peserta didik, orang tua, dan rekan guru, serta menciptakan suasana belajar yang mendukung dan saling menghormati. Dan selanjutnya, meningkatkan kemampuan dan dalam teknologi. Saya akan belajar dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkaya proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya, yaitu yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, latar belakang, minat, dan gaya belajar peserta didik, serta memastikan mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran. Saya akan menerapkan berbagai metode dan media pembelajaran yang inovasi dan kreatif untuk menarik minat peserta didik dalam memperdalam pemahaman mereka. Selanjutnya yaitu menilai dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik secara objektif. Saya akan menggunakan berbagai teknik penilaian dan evaluasi untuk mengukur hasil belajar peserta didik secara adil dan menyeluruh, serta memberikan umpan baik yang membangun untuk mendukung perkembangan mereka. Dan yang ketiga, membangun hubungan yang positif. Hal ini dapat saya lakukan dengan yang pertama, mengenal dan membangun kedekatan dengan peserta didik. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengenal peserta didik secara mendalam, memahami kebutuhan dan bakat mereka, serta membangun hubungan yang penuh kepercayaan dan dukungan. Kemudian, komunikasi terbuka dengan orang tua. Saya akan menjaga komunikasi yang jujur dan terbuka dengan orang tua mengenai perkembangan belajar anak mereka. Saya juga akan melibatkan mereka dalam proses pendidikan agar mereka bisa lebih aktif berperan. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan rekan guru. Saya akan bekerja sama dengan rekan guru, saling berbagi pengalaman dan ide, berupaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Sekian terkait pemaparan mengenai refleksi belajar saya, desain pembelajaran, desain inovasi pembelajaran, serta rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah menyelesaikan studi PPG ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi saya dan juga orang lain. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.